Cina atau Indocina. Nah, teori India yang pertama itu dibandingkan dengan teori lainnya, teori India ini memiliki pendukung yang cukup banyak. Nah, salah satunya itu ada Christian Snok Gurgrenje atau yang biasa kita kenal di Indonesia itu Snok Gurgrenje. Nah, dalam teori ini terjadi perbedaan pendapat antara satu sejarawan dengan sejarawan yang lainnya. Mereka tidak sependapat mengenai asal wilayah kedatangan Islam di Asia Tenggara atau Nusantara. Misalnya Van Ronkel yang berpendapat bahwa Islam dibawa ke Asia Tenggara dari India Selatan. Ia memberikan alasan bahwa bentuk-bentuk populer Islam seperti ciri-ciri mistik, sastra Roman, dan sebagainya yang berkembang di Indonesia adalah berasal dari India Selatan. Karena itu, Van Ronkel berpendapat bahwa Islam di India berasal dari wilayah India Selatan. Nah, kemudian yang kedua ada teori Arab. Nah, teori ini menyatakan bahwa Islam telah datang ke Nusantara sejak abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi, langsung dari Kota Mekah. Nah, sebenarnya alasan-alasan atau hujah historis mengenai pendapat ini telah disebutkan di atas, bahwa antara bangsa Arab dan negeri Cina telah lama terjalin hubungan dengan dagang dan politik jauh sebelum datangnya Islam itu pada abad ke-6 Masehi, seperti dikatakan Jack Butler dalam Trade and Society. Para pedagang Arab biasanya sebelum masuk ke negeri Cina telah menunggu singgah di beberapa pelabuhan di Nusantara atau Asia Tenggara untuk menunggu angin yang mengantarkan kapal-kapalnya sampai ke negeri Cina. Nah, salah satu yang mendukung teori Arab Mekah ini di Indonesia sendiri yaitu seperti Buya Hamka. Kemudian yang selanjutnya ada teori Arab Persia atau Arab Parsi yang menyatakan bahwa Islam datang di Asia Tenggara berasal dari tanah Persia atau Iran sekarang yang bermazhab Syiah dalam abad ke-13 Masehi. Pendukung teori ini adalah Umar Amir Hussein dan Hussein Jayadiningrat. Teori ini didasarkan pada bukti-bukti sejarah berupa dijumpainya nama-nama sultan di Nusantara yang menggunakan nama Syah atau Tasyih dalam naskah-naskah Cina. Dalam naskah-naskah Cina disebutkan bahwa Tasyih telah melakukan hubungan dagang dengan Cina dan membuat koloni di Canton sekitar tahun 650 Masehi. Nah, kemudian yang terakhir ada teori Cina atau Indocina. Keempat adalah teori Cina atau Indocina yang menyatakan bahwa Islam disebarkan ke kawasan Nusantara berasal dari Cina dan Indocina. Teori ini didukung oleh Syed Naqib Al-Atas, Reski Patimi, Slamet Mulyana, Al-Qurtubi, dan termasuk penulis sendiri yaitu Asep Ahmad Hidayat atau Abah yang mendukung teori ini. Nah, bukti-bukti mengenai kedatangan Islam berasal dari Cina dapat kita rujuk pada peristiwa pemberontakan di Canton pada tahun 877 Masehi yang telah mengorbankan kira-kira 120.000 orang sampai 200.000 orang para pedagang Islam. Yang kebanyakan para pedagang Islam ini berasal dari Arab atau Persia. Nah, di antara sekian banyak para pedagang Islam, sebagiannya melarikan diri ke wilayah-wilayah pesisir pantai di kawasan Asia Tenggara seperti Tumasik, Aceh, Kedah, dan juga Tanah Jawa. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.